Udah ketemu Malam, nih. Pak Eros. Malam Pak Parahita. Ketemu lagi. Ya, Ya, ketemu lagi Pak. malam gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Parahita gimana Pak? Sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat lah. Memang cuacanya panas ya hari ini ya. Tadi itu memang panas sekali. Iya, kayaknya udah mulai musim pancaroba nih Pak. Kayaknya udah mulai flu-flu ringan gitu biasanya Nah, biasanya udah itu. ada nih. Kalau kalau sekarang bedakan flu sama kena yang penyakit itu COVID agak susah ya. Iya betul tuh Pak. Kita Selalu kita ada cek parno-parno sekarang, ini. bener. Kita jangan-jangan kita cek ke rumah sakit kena positif ini biasanya nih. Nah, iya itu. Nah, ya, ya. Oke, ya semoga Iya. sehat selalu Pak kita Pak. Ini kayaknya Ya, juga terima kasih. ISG juga lagi flu-flu gini Pak ya, kayaknya Pak ya. Oh, ya udah biasa lah. Udah biasa ya Pak. Oke. Pak Raita sebelumnya terima kasih ya Pak udah meluangkan waktunya buat join di live IG untuk kedua kalinya nih Pak. Iya, iya. Dan malam hari ini ceritanya nih Pak, nanti kita pengen bedah salah satu buku Pak Parahita nih, The Fundamental Oke. Puzzle nih Pak. Oh, Ya, iya, dan iya, iya. ini buku menurut saya bagus sekali. Jadi bagi teman-teman yang apa namanya, yang ingin tahu lebih detail, teman-teman bisa koleksi tuh bukunya Pak Parahita. Saya kebetulan sudah baca semuanya. Nah, kita ketemu langsung dengan penulisnya, bisa kita tanyakan langsung detail nih ke penulisnya langsung nih. Baik Pak Parahita, ya Iya, iya. langsung aja nih Pak. Apa mengenai yang pertama judulnya ini, bab pertama itu Pak, sensible investing itu ya, investasi dengan Iya, akal iya. sehat ya. Nah, Iya. ini kenapa Pak Parahita waktu itu bisa nulis seperti itu tuh Pak? Karena apakah waktu itu kalau nggak salah buku tahun 2013 Pak ya? Iya, iya. Udah lama Ya, juga ya. 2013. Ya, tapi menurut saya masih bisa kita ini Pak, kita ambil apa namanya, insight dari buku tersebut, banyak benernya juga untuk kita terapkan sekarang ya, termasuk yang pertama ini nih, sensible investing gitu. Nah, ini maksudnya gimana sih Pak? Apakah sekarang rata-rata pelaku pasar ini investasinya nggak dengan akal sehat atau gimana nih Pak Parahita? Oh, ya, oke. Terima kasih, Pak Eros. Jadi ini lebih ke sudut pandang ya. Jadi kalau kita Hmm. lihat sebenarnya kan apa yang dibilang sebagai saham itu adalah bagian kepemilikan kita ya, sebagian pemilikan kita terhadap suatu perusahaan, terhadap suatu bisnis. Hmm. Hmm. Nah, oh, dan itu memang yang kalau investor, kalau memang dia sebagai investor ya, itu mestinya dia mengaitkan antara saham itu dengan bisnisnya. Jadi Hmm. artinya, ya ini sebenarnya intinya itu yang mau saya sampaikan adalah bahwa memandang saham itu sebagai sebuah bisnis. Jadi memang Hmm. kembali ke fungsi asalnya sebagai dia itu adalah kepemilikan bisnis. Kalau udah berpikiran seperti itu, apa sih yang kita pikirkan? Pertama, bahwa itu memang kita itu akan cari bisnis yang bagus, jelas itu ya mungkin klise ya, udah berapa kali diulang ya, jelas lah itu. Tapi yang Hmm. kedua kita perhitungkan, jadi memang ini berangkat bahwa di sebuah bisnis itu kita terutama kalau untuk saham ya, keistimewaannya mungkin untuk Hmm. saham kan, kalau bisnis biasa kita dapat Ya. dividen kalau mungkin bagi hasil lah gitu ya. Kalau kita usaha sama siapa, mungkin rekan teman gimana gitu. Tapi kita ada capital gain di situ. Hmm. Artinya kalau Hmm. kita mau sense tuh kita benar-benar bisnisnya. Artinya bisnis ini potensial untuk tumbuh atau enggak. Dan itu nanti impact dia kalau tumbuh segini kira-kira yang fair harganya itu di berapa sih itu. Kalau seandainya ada orang mau beli, kita tuh jual ke mereka dengan harga yang fair berapa sih. Artinya kita untung, mereka untung ya. Jadi sama-sama menguntungkan kan. Artinya kalau Hmm. seperti itu. Artinya kita jual dengan harga yang fair ya. Kalau di bursa saham bisa aja kita jual harga lebih tinggi ya, tergantung sentimen pasar juga, apalagi dalam jangka pendek. Tapi kalau kita mandang bisnisnya kan biasanya kan eh, saya berusaha melepaskan diri dari bahwa eh, saham itu diperjualbelikan di bursa. Jadi Hmm. kita Hmm. andaikan itu adalah sebuah bisnis yang kita itu ada sebuah private company. Terus kita lihat di situ, Ya. seandainya saya dengan perusahaan yang bisa kasih untung segini,
dividen segini, kita bisa jual ke orang yang dia make sense juga, yang rasional, mau beli bisnis kita itu dengan harga berapa sih gitu loh. Supaya kita sama-sama untung. Hmm. Saya untung, dia juga untung Hmm. karena prospeknya masih bagus. Dia bisa beli dengan harga yang Hmm. oke. Nah, itu yang sebenarnya konsep dari sensible investing di situ. Artinya kita bisa tahu gitu loh. Artinya begitu di bursa itu, oh itu dia seharusnya itu fairnya di berapa sih gitu untuk harga yang itu. Begitu Hmm. kita kembalikan Hmm. ke bursa Hmm. lagi pemikirannya. Nah, itu yang Ya. mendasari selalu pemikiran seorang investor gitu, Pak Eros. Itu yang bikin saya Ya. bikin buat tulisan itu seperti itu. Oke, oke. Backgroundnya gitu. Iya, berarti kan sebenarnya kalau Pak Parheta sendiri memandang rata-rata investor sekarang ini masih masih Oh. sensibel atau enggak sih gitu, Pak? Ya, tergantung sudut pandang karena ada orang yang even kita jangankan ngomong soal antara fundamental teknikal yang sudah sampai bosen itu, Hmm. Po. Iya. Ribut-ributnya itu kan ya, artinya nggak penting juga dibahas gitu loh. Tapi Iya. antar kita kalau sebagai investor sendiri fundamental sendiri ada pemahaman yang berbeda gitu loh. Ada Hmm. yang itu yang mungkin kalau yang saya yang baru ini mungkin yang saya angkat itu memang yang akhir-akhir ini saya lihat yang sering lumayan kelewatan kalau maksudnya bukan kelewatan sih, kelewatan itu bukan keberlebihan ya, maksudnya itu Hmm. terlupa maksud saya Iya. Iya benar. bahwa investasi itu kita di saham itu bukan cuma angka gitu loh. Artinya gini, Hmm. dulu tuh pernah ada yang hubungin saya gitu ya. Maksudnya ini valuasi itu kayak gimana? Saya minta tolong ajari segala macam valuasi A sampai Z. Gunanya buat apa gitu kan saya pikir kan. Kamu itu cuma butuh Hmm. ngerti satu dua aja, tapi kamu ngerti banget gitu loh. Itu lebih bagus, jauh lebih baik daripada kamu ngerti semua tapi cuma kulitnya aja gitu. Nah, Hmm. dan sekarang itu kan memang ya harus diakui memang informasi itu banyak, termasuk kita punya Ya. dapat data-data keuangan gitu ya yang bisa udah lebih matang lah datanya. Cuman Hmm. di satu sisi di sisi lain itu jangan sampai mungkin teman-teman di sini terlewat bahwa itu ada story loh di baliknya. Artinya kita harus bisa menggabungkan story itu dengan Hmm. angka itu gitu loh. Jangan mandang angka itu aja. Kalau kita lihat cuman angka misalkan gini, profit margin segini, ROI segini, Hmm. bandingan A, B, C, D, E, nggak ngerti tuh backgroundnya kayak gimana perusahaannya. Apa kalau kita Hmm. kalau seperti itu semua perusahaan kelihatan sama itu. Yang beda kan cuma ROI sama profit margin jadi. Karena agak aneh juga nggak Iya. mungkin seperti itu. Secara logik karena kita bisnis sebaliknya itu kan bisa bermacam-macam gitu loh dia. Gimana dia bisa dapat profit margin segitu? Gimana bisa dapat ROI segitu? Apa konsisten selama ini gitu? Bisnisnya itu memang dia kok bisa dapat ROI-nya segitu? Profit margin itu yang Hmm. harus dipahami gitu loh. Nah, itu artinya jangan. Jadi kalau kalau teman-teman memang mungkin mungkin apalagi mungkin baru mungkin senang gitu ya ada data-data yang matang gitu ya. Ya kalau kalau ke Hmm. arah situ saya cuman remind aja gitu loh. Jangan lupa loh ada bisnis belakangnya loh untuk bisa menghasilkan angka itu. Bukan sebaliknya gitu. Iya. Jadi gitu. Jadi Iya. gitu kira-kira Mas Eros. Iya, berarti intinya kan ada bisnis di mana bisnis itu akhirnya berujung ke angka yang dihasilkan seperti yang Ya, dicantumkan di laporan keuangan itu, Pak ya. Ya, ya menarik nih. betul. Nah, selanjutnya tadi Pak Parahita kan menyinggung mengenai dividen nih, Pak. Nah, jadi kalau kalau Mm-mm. saya baca tuh di bukunya Pak Parahita itu di situ kan ketika milih saham Pak Parahita menggambarkan tuh seandainya tuh bahwa bursa itu hanya bisa untuk beli gitu, tapi tidak bisa jual kan di situ kan. Nah itu berarti satu-satunya komponen yang bisa memberikan return ke kita kan dividen itu Pak ya. Berarti memang Iya. istilahnya kalau dari sudut pandang Pak Parahita dividen itu juga sangat penting Pak ya, atau gimana Pak? Heeh. Gini, Em, dividen itu, oh, ini kalau saya mau buka ya, artinya dividen itu kan kita punya yang dibagikan oleh perusahaan, tapi kalau secara Iya. logik, kita itu juga bisa punya yang namanya self-made dividend. Nah itu kalau, ya ini Hmm. teori banget sih, tapi gini, jadi gini, kalau seandainya kita punya Gimana itu Pak? Self-made dividend. Ya. 1.000 lembar saham, kita pengen Hmm. dividen sekitar 3%, ya kita jual aja Hmm. kepemilikan kita 3% setiap tahun. Apa bedanya? Karena Hmm. begitu dividen dibagikan, dia asetnya berkurang sebesar dividen itu, ya harganya turun juga gitu loh. Ya. Ya Ya. oke seperti itu. Nah, meskipun tahun depannya mungkin ya, kalau dia bagus akan naik lagi gitu kan kemungkinan. Nah, apa bedanya kalau kita ngambil
jual 3% kalau misalkan perusahaan tidak memberikan dividen ekstrimnya. Itu namanya Hmm. self-made dividend. Artinya memang dividen penting kalau kita memang membutuhkannya. Artinya kita misalkan apalagi kalau kita kurang yakin perusahaannya, kalau seandainya dia pegang uang itu bisa nggak sih dia investasikan ke proyek-proyek yang menguntungkan gitu loh. Kalau yakin ya saya malah nggak mau ngambil gitu loh. Dividennya secukupnya Hmm. aja lah gitu ya. Artinya kalau memang Hmm. membagikan sebagai mungkin itu kan karena kepercayaan juga ya. Artinya itu duitnya benar-benar ada loh, gue bisa bagi dividen seperti itu. Nah itu kan memang dibutuhkan memang. Itu saya akui itu memang. Tapi kalau misalkan mengharapkan yang terlalu besar seperti itu juga, wah sayang banget loh. Padahal dia itu bisa dapat return misalkan sampai 25% dari project Hmm. yang dia ke depan gitu loh. Sementara dia Hmm. bagikan dividen ke kita, terus mungkin kita nggak konsumsi, tapi kita misalkan taruh di suku atau ori gitu ya. Cuman dapat Hmm. berapa sekarang? 4,5 ya? 4,5%. 4,5 ya, 4 atau 5% Kita misalnya taruh di baru. ori 4,5%. Kalau kita tetap taruh di dia dapat 25%. Rugi banget loh sebenarnya kalau kita dapat dividen dengan kondisi seperti itu. Ya. Artinya gitu. Jadi kalau saya pikir dividen secukupnya aja lah. Kalau memang potensinya bagus ya sebaiknya mungkin dia kelola gitu loh. Kalau kita yakin. Kalau nggak yakin, Hmm. tapi aneh juga kalau kita nggak yakin ngapain kita invest di situ sebenarnya. Ya, betul betul Pak. Oke. Oke gitu Berarti Pak Eros. berarti sebenarnya tidak hanya dividen yang apa namanya yang diberikan perusahaan ke pemegang saham Pak ya, tapi tadi Pak Rita menyinggung self-made dividend. Jadi kalau misalkan kita Ya, pegang 1.000 istilahnya 1.000, kita pengen ngambil dividen 3%, ya kita jual aja 3%-nya. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. betul. Ya Berarti kira-kira kayak berarti gitu self-made konsepnya. ya, oke Mm-mm. oke. Cuman kadang kalau kepikiran seperti itu biasanya nanti, wah berarti nanti bisa habis dong Pak gitu. Itu Iya kira-kira sih. gimana tuh? Ya itu memang makanya saya bilang itu ada secara di ranah teori seperti itu. Sebenarnya hampir nggak ada Hmm, bedanya jadi sebenarnya. Tapi kan iya. kalau orang kalau orang bilang kalau orang itu bilang tidak ada beda kalau Yogi Berra bilang tidak ada bedanya antara teori dan kenyataan. Tapi pada kenyataannya ada Hmm, bedanya. iya, Itu bedanya tadi. Kalau kita cuma punya lembarnya dikit ya habis lama-lama memang. iya, betul betul. Jadi memang memang intinya adalah sebenarnya ini Pak, apa namanya? Tidak langsung kita mengharapkan keuntungan di saat itu gitu Pak ya. Jadi istilahnya Iya. kalau kalau Mm. suatu saat kita nabung terus nih, nabung, kita beli saham terus suatu saat besar di masa depan, nah baru di situ kita bisa ya istilahnya Ya, mencicipi lah Pak ya hasil dari investasi ya, kita gitu. Jadi ya, bukan betul. berarti kita beli sekarang, tahun depan langsung kita jual sebagian untuk self-made dividend. Nah, kayaknya sih itu yang kurang tepat. Mungkin seperti itu kali Pak Marhita mungkin ya. Tapi memang kalau itu memang ya betul itu sebagian besar mungkin seperti itu. Tapi ya saya pernah ketemu orang yang seperti ini Hmm. sih memang Pak Eros memang harus diakui. Memang dia itu Hmm. asetnya udah besar sekali gitu ya. Artinya kalau Hmm. dia invest itu kan di macam-macam mungkin dia udah diversifikasi macam-macam ada saham ada obligasi segala macam. Artinya yang dia pikirkan Hmm. itu safety dari prinsipalnya dia. Artinya aku udah ada punya net worth segini ya nggak butuh gede-gede lah. Artinya kalau dari saham mungkin dari dividennya Hmm. aja ya itu mungkin lain cerita. Nanti saham yang dipilih mungkin yang Ya. memang yang udah mature marketnya udah mantap nih market share-nya bisnisnya mantap Hmm. dia bisa bagi dividen rutin. Nah itu kan beda lagi ya. Kalau memang dia preserve dia berusaha untuk mempertahankan net worth-nya. Tapi kalau kita pengen Oke. growth dari aset kita Hmm. ya beda lagi kan ceritanya. Dan itu kebanyakan dari kita mungkin yang Ya. cerita kalau kita pengen growing itunya aset kita gitu. Kira-kira gitu Pak Eros. Hmm. Oke, oke, Pak. Oh ya, berarti memang intinya beda kondisi portfolio, beda cara Iya, eksekusi bisa gitu, jadi. Pak ya. Ya, Sangat bisa jadi. Iya. baik, baik. Kecuali kalau Warren Buffett ya udah Nah, gede masih kayak gitu aja ya. Warren Buffett masih iya, gede kayak gitu aja. Ya tergantung orangnya lah gitu mau dia masih gitu tujuannya terus. mau apa sih Betul, gitu. betul. Benar Iya. ya. Dan memang nggak bisa dipaksakan, Pak ya. Memang nggak Nggak bisa bisa. dipaksakan. Dan memang memang kita Setiap orang pengennya seperti beda-beda. ini, kok dipaksakan seperti itu ya nggak bisa pastinya. Oke, Iya. Pak. Nah, terus selanjutnya nih Pak, jadi di buku tersebut kan Pak Parahita juga menceritakan tuh kondisi ekonomi Indonesia waktu itu. Jadi setelah krisis 2008 kemudian masuk ke Oh. 2013 gitu kan. Nah, berarti kan ada sisi makronya nih Pak yang harus kita lihat. Nah, kalau menurut Pak Parahita sendiri, makro ini perlu jadi acuan nggak sih Pak? Atau apakah kita Oh. sebenarnya fokusnya tetap di perusahaannya saja itu Pak sebenarnya Pak? Kalau kalau
saya analogikan, sebenarnya saya itu kan The Fundamental Puzzle itu kan sebenarnya di luar yang main, yang booknya yang street investing ya. Artinya Hmm. kalau The Fundamental Puzzle itu saya bisa masukkan di situ, mungkin kalau kalau orang dianalogikan makanan itu kayak snacknya. Jadi Hmm. Oh memang ya, menarik itu membahas itu gitu. Artinya iya, memang iya. apa kita itu mahamin gitu karena kita kan hidup itu kan nggak cuma investasi ya Pak Eros ya. Artinya kalau Hmm. secara investasi saya mungkin makro itu nggak terlalu banyak ya gitulah kalau untuk apalagi jangka panjang nggak terlalu berpikir ya selama bisnis perusahaannya bagus gitu ya. Cuman kadang Hmm. kan saya memperhatikan impactnya ke Indonesia itu apa sih gitu loh. Ke Hmm. kita, Hmm. ke masyarakat, ke kehidupan kita sehari-hari ya, sama saudara kita, tetangga kita gitu ya, teman-teman kita, itu yang kita kenal tuh impactnya apa, nanti inflasi seperti apa gitu loh. Jadi kan saya bisa Hmm. lihat, itu seperti kayak snack gitu ya, kayak hiburan gitu ya. Misalkan, Hmm. loh, Hmm. Hmm. ini contoh yang kasus yang waktu saya angkat yang di buku itu ya. Katakanlah waktu 2008 itu kan ada quantitative easing yang gede banget dari Amerika gitu ya. Dan kemudian Hmm. uangnya kemana-mana cetak USD banyak sekali ke seluruh negara termasuk mungkin Indonesia gitu kan di Asia Tenggara. Di situ Hmm. uangnya itu jadi istilahnya kan dari apa lawannya tight money apa ya tight money policy lus masih bukan lus ya apa ya nah gitu lus money Hmm. jadi artinya gampang lah gitu suku bunga rendah Iya, seperti itu ya. suku bunga rendah ya. Ya, terus suku bunga rendah sehingga banyak orang konsumsinya naik. Itu yang kita lihat di 2009 ke atas, konsumsinya naik termasuk Hmm. properti Hmm. juga gitu ya. Dan itu makanya saya Hmm. mengkaitkan langsung ke properti. Waktu itu kan booming sekali properti kalau mungkin ingat ya Pak Eros ya, waktu itu sampai gila-gilaan lah itu artinya bank kredit Hmm. untuk properti banyak orang ngantri untuk beli rumah padahal itu bukan rumah pertamanya gitu Hmm. kan. Rumah cuma buat Hmm. simpen-simpenan aja gitu mungkin ya, aku nggak ngerti. Soalnya orang ya banyak sekali gitu. Dan kemudian, oh Hmm. jadi artinya memang kan orang optimis waktu itu, oh ekonomi Indonesia booming, oke boomingnya tapi ternyata ada pengaruh dari quantitative easing itu juga gitu loh. Jadi, Hmm. jadi artinya ya memang itu kayak snack lah sebenarnya saya nulis itu Iya. sebenarnya. Supaya memahamin loh, ini kok gila-gilaan tiba-tiba orang pada belanja semua, kenapa orang beli properti semua, belanja segala macam mall penuh. Zaman mall masih Hmm. penuh zaman dulu ya, masuk retail Hmm. masih jaya gitu. Nah itu ya saya coba memahaminya seperti itu gitu, Pak Eros. Itu saya background untuk waktu Hmm. nulis Hmm. tentang itu babnya, Hmm. kira-kira gitu. Nah, pas waktu itu kan ibaratnya IHSG juga naiknya cukup signifikan tuh, Pak. Nah, Oh iya, jadi iya ya. nah pas waktu itu apakah bisa dikatakan kalau kalau kondisi saat itu sudah nggak banyak pilihan kita mau beli saham yang murah seperti itu, Pak? Atau gimana, Pak? Kondisi-kondisi saat Iya, itu. iya. Memang saya tuh sampai sempat berapa kali bilang sama teman saya ya waktu itu ya. Aku tuh sampai Hmm. bingung. Aku mau nyari saham apa sih waktu itu bingung. Ini mahal semua gitu loh. Hmm. Hmm. Waktu itu saya sempat ngerasakan saya di 2012, 2013 lah. Itu saya mikir, aduh ini mau beli saham apa sih susah banget itu loh. Nyari itu nggak ada yang murah Hmm. gitu ya. Artinya lumayan mahal semua gitu. Ya benar kejadian. Kalau memang kita kalau lihat di situ memang itu perusahaan-perusahaan mulai saya ada datanya sih, cuman saya lupa nyimpen di mana. Artinya memang waktu itu mulai agresif, utangnya tambah gede gitu perusahaannya secara Hmm. overall gitu ya, secara agregat gitu. Itu tambah gede. Waduh, ini berarti artinya mereka sangat optimis gitu loh. Padahal Hmm. saya kan tahu loh, Over ini kan optimis kadang. kemarin Hmm. iya, padahal kemarin itu kan gara-gara QE kan. Terus saya mikir Hmm. gitu kan, Hmm. bener kan setelah itu mulai balik lagi Mulai jatuh, Pak ya. Iya. siklusnya. Gas. Di 2013 sudah mulai kelihatan, mulai terus ke depannya gitu. Nah, ya akhirnya ya gitu lagi. Kalau udah kebanyakan utang ya waktu nggak enak, waktu tight money policy juga bayar utangnya lebih susah gitu. Cari utang baru lebih susah Hmm. kan gitu kan. Hmm. Likuiditas turun. Kira-kira gitu Pak Eros. Wah, Jadi iya. ya itulah Berarti kira-kira. eh, ya memang betul Pak. Kalau kalau Pak Parahita bilang istilahnya apa namanya semacam snack gitu ya untuk tulisan itu ya. Memang kalau saya lihat buku tersebut, wah di buku ini saya lihat Pak Parahita ini jadi seorang filsuf ini lebih banyak filosofinya gitu Pak ya daripada strateginya nih kalau saya lihat. Iya, iya. Iya, iya. Oke, nah, Iya. berarti Pak Parahita kira-kira kalau fenomena seperti itu kemungkinan bisa terjadi nggak sih kira untuk periode sekarang ini? Kan kalau kita lihat di Amerika tahun 2020 kemarin kan QE-nya bahkan justru terbesar Iya. dalam sejarah ini Pak ya.
Iya. Kemudian kemudian cuman kok di Indonesia sendiri kita belum merasakan nih boomingnya seperti tahun 2000 istilahnya 2010 2011 kemarin ya Pak ya. Iya, Kira-kira iya. gimana Pak kalau pandangan Pak Parahita sendiri? Ya banyak kesandungnya masalah. Baik, sandungnya. Jadi kesandung anu ya. Jadi artinya kemarin tuh waktu IHSG kan sempat stagnan gitu ya. Ekonomi juga memang Hmm, lagi survive gitu, berusaha survive 2018 ya. Sampai ke hmm, sini kena pandemi di 2020. Belum selesai iya. pandemi ada perang lagi. Jadi itu agak ruwet gitu memang. Jadi belum sempat Hmm, take off turun lagi. Tapi ya alhamdulillah iya. maksudnya ekonomi kita mungkin relatif kuat ya. Kalau kita lihat meskipun inflasinya itu udah mulai agak tinggi kalau saya lihat memang sekarang. Hmm, Saya kan lihat kalau kita ya semua teman-teman bisa lihat lah kalau beli makanan aja misalkan janganlah warung di pinggir jalan aja bisa hmm, bisa kira-kira itu kenaikannya itu lumayan banyak gitu. Saya juga kaget juga itu waktu itu. Ya itu kan iya. ya, BBM juga mulai naik gitu ya. Hmm, Teks itu naik ya udah ya. Nah itu. Terus hmm. ya Tabung gas Pak naiknya juga gila nih Pak. iya Istri gas saya juga. marah-marah ya. Ya memang masa-masa ya agak prihatin lah, lumayan prihatin lah kalau Iya, sekarang ya artinya memang kita harus pintar-pintar betul betul. anu lah menyikapi gitu. Ya jadi Hmm, memang kalau sekarang ya mau take off lagi ya butuh waktu lagi gitu memang kita tergantung kondisinya ini ya. Saya nggak tahu kapan itu hmm, misalkan perangnya berakhir, kapan kok harga komoditas bisa stabil kembali saya nggak tahu gitu loh. Yang pasti sekarang masih hmm, tinggi meskipun sempat turun sedikit gitu tapi ya tetap tinggi lah gitu. Saya nggak tahu ya kalau kondisinya seperti itu ya agak berat sih memang Pak Eros. hmm. Padahal Indonesia eksportir kan Nah, untuk batu bara gitu ya. Berat itu masih. iya, betul Pak. Nah, sebenarnya kalau ya istilahnya kalau kita ngelihat kondisi ekonomi seperti sekarang nih Pak Parahita, berarti sebenarnya bursa ini masih menarik nggak sih sebenarnya kalau kalau tadi Pak Parahita dibilang kondisinya sekarang sedang susah atau Nah, gimana ini? itu justru eh, enaknya kalau jadi bottom up investor. Bottom up mungkin kalau teman-teman nggak paham, itu maksudnya screening dari bisnisnya dulu baru naik ke atas gitu ya, lihat lingkungan bisnisnya gimana, Hmm, baru kalau kalau mungkin ada yang strateginya kan dari makro dulu, lihat kondisi ekonomi, terus sektor industrinya, sektornya, baru ke perusahaan mana yang kira-kira paling kuat. Itu kan top down. hmm, Kalau saya mungkin bottom up hmm, gitu ya. Jadi melihatnya hmm, ya ada aja tuh perusahaan yang menarik gitu meskipun kondisi kayak gini. Justru malah kelihatan, loh ini kondisi kayak gini aja dia bisa bagus loh. Apalagi nanti kalau nanti hmm, ekonomi membaik gitu loh. Itu kan hmm, dia udah didorong angin lagi kalau ekonomi membaik loh. Sekarang lagi kayak gini aja dia bisa bagus gitu loh. Ini kan oke banget. Apalagi kalau dia masih middle cap, small cap yang mungkin harganya belum kerek gila-gilaan gitu kan, masih banyak yang belum lihat hmm, gitu kan. Itu potensial banget gitu loh Pak Eros. hmm. Nah, kira-kira kayak gitu. Berarti bisa dikatakan nih Pak ya, saat sekarang justru saat kita kita bisa menemukan perusahaan yang bisa survive kondisi sekarang, tinggal nanti kita tunggu waktunya aja ketika ekonomi bagus, kita Iya, bisa panen. Kira-kira seperti itu Pak ya, iya. Pak Kalau itu Parahita. bisa, kalau seandainya pun saya jelek-jeleknya pun kondisinya, katakanlah dia itu kena imbas juga ya. Artinya, tapi kan kita bisa dapat harga yang murah juga. Artinya kita coba Hmm, pikirkan, kalau seandainya kondisi normal, mana sih yang dia akan diuntungkan? Artinya kita kan normal lagi. Dia sekarang harganya udah murah banget. Kalau jadi yang hmm, jadi patokan adalah kondisi normal gitu loh. Mungkin kinerja keuangannya nggak terlalu bagus gitu ya, mungkin ya. Even hmm, mungkin bisa aja rugi gitu ya. Tapi kalau kita lihat kondisi normal, kalau kita benar-benar baca laporan keuangannya, itu pasti ada potensi loh. Ini mah cuma sementara hmm, aja gitu loh. Gitu, udah hmm, mulai agak normal sedikit, dia langsung bisa balik lagi cepat. Nah, masalahnya kan hmm. pertanyaannya yang lebih gede lagi, memang dia bisa balik gitu. Ya, Jangan-jangan sebelum kondisi normal dia udah tepar duluan bangkrut, tapi ya udah kita kan tahu. nggak tahu kita. Nah Ya, itu yang kita harus benar-benar baca laporan keuangannya. Gitu Pak Eros. oke oke. Berarti bisa disimpulkan ini Pak ya, histori dari kinerja perlu kita lihat juga Pak ya. Penting, track record itu penting. Track record manajemen, track record kinerjanya penting juga. Penting banget. Oke, Iya. berarti kan kalau kita ngelihat di story kan berarti katakanlah
kan apalagi kalau historinya panjang itu Pak ya, misalkan kondisi-kondisi yang sedang tidak bagus, kinerjanya seperti apa, nah kita bisa istilahnya ancang-ancang istilahnya untuk screening awal. Berarti kalau nanti kondisi ekonomi membaik lagi, kita bisa ngelihat history dari saat ekonomi bagus kinerjanya seperti apa. Nah, di Iya, situ mungkin kita bisa pakai acuan itu mungkin Pak ya. Tapi memang iya, harus iya. harus dilihat lagi sih Pak ya. Maksudnya apakah kondisi saat itu bisnisnya masih relevan atau jangan-jangan sekarang Iya, produk itu dari penting. perusahaannya Betul. sudah nggak relevan lagi atau gimana gitu. Loh ya kan Oke paling oke. kalau yang paling apes tuh ya kan memang kalau dia memang udah kena imbas ini juga yang bisnisnya kena Hmm. disrupt gitu ya sama yang startup gitu. Wah itu Iya, double itu sakitnya itu. iya. Ya itu memang harus Udah hati-hati. jatuh Hati kira tertimpa benar-benar tangga harus. tuh Pak ya. Ya ya itu bisa bangun lagi nggak gitu. Itu kita harus memastikan Iya. itu dia bisa bangun apa enggak itu. Itu aja sih. Hmm, iya. Nah, sebenarnya kalau perusahaan-perusahaan seperti itu kan kan kita biasa sebut sebagai apa turnaround company itu Pak ya. Nah, Turnaround ya. sebenarnya turnaround ini kan juga ada apa namanya istilahnya tahap-tahapannya gitu. Maksudnya seperti ini. Kalau misalkan kita ngelihat turnaround-nya ini seperti manusia lah gitu. Manusia ini kondisinya lagi sakit nih. Nah, apakah dia Hmm. sakitnya flu atau udah di ICU gitu ya? Iya Nah, iya. kalau dia sudah di ICU, kira-kira dia apa namanya? Dia masih bisa hidup atau bablas gitu. Tapi kalau Nah, iya. misalkan cuman flu biasa, ya mungkin diobati sedikit ya, istirahat sebentar, minum Hmm. obat, dia bisa sembuh lagi. Nah Iya. sebenarnya kalau kalau turnaround tuh kalau saya lihat ada fase-fase seperti itu gitu. Iya betul. Nah, cuman yang nggak tahu kita kadang menempatkan, maksudnya seperti ini. Ini kondisi perusahaan sedang apa sih gitu, Pak? Apakah Hmm. sedang di ICU atau cuman flu biasa? Nah, kalau kalau Pak dari Pak Parahita, kira-kira untuk identifikasi nih, Pak, apakah perusahaan ini udah di ICU atau cuman flu biasa itu dilihat dari mana, Pak ya kalau dari sudut Oh, pandangnya Pak Parahita ini? nah, basic basic survival untuk sebuah perusahaan bisa ada itu pertama dia bisa handle utangnya, yang kedua dia bisa bayar Hmm, operasionalnya, beban operasionalnya. oke. Artinya kalau kondisi misalkan lagi nggak bagus, dia kesulitan untuk bayar, even bunganya pun susah bayar gitu loh. Itu kan jadi Hmm, red red sign, red flag ya. Artinya, ini dia hmm, gimana caranya? Walaupun memang kalau bisa jadi dia selamat gitu, tapi mungkin caranya butuh cara yang lebih kompleks gitu supaya biar dia bisa selamat hmm, gitu loh. Sementara kan ada di sisi hmm, lain yang dia, waduh dia lagi salesnya lagi turun gitu ya. Jadi sehingga dia, hmm, tapi utang sedikit gitu loh. Artinya memang dia nggak perlu bayar beban bunga segala macam yang banyak. Terus kemudian dia bayar hmm, operasional ya mepet sih, maksudnya rugi-rugi dikit tapi ya masih dia masih bisa handle lah, masih ada cash kayak gini segala macam. hmm, hmm. Seandainya pun dia ambil utang sementara, nanti untuk working capitalnya masih cukup, katakanlah kayak gitu untuk bayar operasional ya. Nah itu mungkin masih Hmm, masih lumayan aman ya yang seperti itu gitu. Apalagi kalau dia track recordnya selama ini bagus ya manajemennya. Kebetulan hmm, lagi apa saja bisa jadi. Tapi kalau dia udah kesulitan bayar utang atau bunga itu, nah itu hmm, memang kita harus benar-benar cermat itu. Dia bisa lolos nggak dari ini? Nah hmm. itu artinya. Oke, berarti terbesar bisa dikatakan terbesar dia bisa bayar utang nggak itu Pak ya? Berarti masalah hutang Iya Pak ya. Baru yang betul yang kedua bisa bayar operasionalnya nggak itu Pak ya? betul. Dua dua Iya. dua hal ini ya yang mungkin bisa Heeh. jadi ya istilahnya screening awal nih. Kira-kira Iya. apakah perusahaan udah di ICU atau cuman flu ringan seperti itu Pak? Nah, itu Oke. artinya gini, kalau orang bilang baca laporan keuangan itu kan ada dari, mungkin Pak Eros kan udah tahu lah dulu, Bankers juga kan tahu. Artinya kan Hmm, memang kita bisa lihat laporan keuangan sebagai seorang investor, seorang kreditor, atau apa, itu macam-macam. Nah, itu mungkin kalau dari situ kita sebagai ya, seorang kreditor itu. ya, Artinya kreditor, artinya kita betul lihat betul. risikonya sebesar apa dia gitu loh untuk bisa mengembalikan Hmm, pinjaman gitu. Itu lebih berguna kalau hmm, dalam kondisi seperti itu mungkin. Kira-kira gitu Pak Eros. ya. Ya, setuju Pak. Karena memang kalau masalah hutang, apalagi kalau kita bicara mengenai suku bunga tinggi ini Pak ya, kalau suku bunga Iya, tinggi, suku bunga naik, dia hutangnya nggak terkontrol, wah bisa
Bisa, iya Ya, itu bisa betul. kena suspend jangan-jangan itu Pak ya. Bayar hutang aja nggak bisa, obligasi jatuh tempo nggak bisa dibayar, udah di masuk PKPU jatuhnya suspend tuh. Dan Nah, kalau iya. udah kena suspend itu udah bukan cut loss lagi tuh Pak ya, tapi modal hilang itu ibaratnya. Iya, kalau Iya. suspensi ya mungkin iya, tapi kalau di listing itu yang lebih pusing. Oh iya, delisting. Listing. Iya. Oke Pak. Iya. Nah Pak, selanjutnya Pak, ini saya juga apa namanya tertarik juga dengan tulisan Bapak mengenai judul yang ini, memanfaatkan opportunity window ya. Nah, jadi di situ Pak Parahita menceritakan tuh mengenai strategi Warren Buffett yang dulunya dia pengikutnya Graham, ternyata sekarang sudah enggak nih gitu. Nah, artinya kan strategi investor pun ini berubah-ubah ya Pak. Dalam artian kita bicara mengenai investasi jangka panjang nih. Jadi ini Hmm. bukan bukan trading atau bukan spekulasi gitu Pak. Tapi kita bicara mengenai investasi jangka panjang. Nah, ternyata dalam hal keputusan atau analisa untuk kita melakukan investasi jangka panjang pun bisa berubah-ubah juga gitu Pak ya. Iya, Atau gimana Pak? Kalau dari Pak bisa. Parahita. Karena saya secara prinsip sendiri berpikir bahwa saya itu nggak sempurna. Artinya pasti ada sesuatu yang baru yang akan saya Hmm. pelajari. Pasti ada kesalahan yang akan saya lakukan. Dan itu memang intinya open mind. Artinya begitu kita salah, yang aku Hmm. salah lah. Artinya memang kita perbaiki gitu. At least kita Hmm. perbaiki gitu. Jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Terus kemudian kalau ada strategi Hmm. yang lebih baik, yang kita cocok, kenapa nggak kita adopt juga gitu loh. Dan itu yang memang membuat saya dulu mungkin dulu awalnya dari trading mungkin karena oh terus tapi kayaknya aku nggak bisa kalau trading nggak cocok gitu ya secara Hmm. bukan karena anu ya tapi saya nggak cocok maksudnya saya nggak bisa gitu loh trading gitu saya nggak Hmm. paham nggak bisa paham banget gitu kemudian mulai invest tapi Hmm. investnya juga mungkin bingung ini kita invest yang seperti apa sih secara fundamental tuh apa sih mulai gali terus jadi mulai lama-lama dulu saya mungkin awal-awal malah number banget yang seperti saya bilang tadi numbers banget Hmm. terus kemudian loh numbers nggak ada artinya kalau kita nggak ngerti gitu loh di baliknya apa mulai Hmm. belajar lagi tentang itu lagi gali lagi terus kemudian event terus kemudian valuasi valuasi dulu mungkin saya sempat belajar yang sangat ruwet ya kompleks gitu ya terus kemudian Hmm. sampai pada satu titik loh kalau kita dapat bisnis yang bagus banget dengan harga yang nggak usah dihitung lah udah murah gitu loh ngapain kita hitung Hmm. ruwet-ruwet artinya memang udah mulai bisa Hmm. sense seperti itu artinya ini bisnis ini udah jelas murah ini nggak usah kita hitung ruwet-ruwet udah ketahuan gitu nah itu Hmm. artinya begitu kita sampai situ nanti itu mulai berkembang terus. Itu Hmm. mulai berkembang terus dan ya itu nanti lama-lama akan punya style sendiri paham. Eh, jadi ya mungkin ya buat teman-teman seperti itulah mungkin cara berpikirnya ya artinya saya nggak mau Hmm. stuck dengan yang saya bisa sekarang yang saya punya sekarang artinya kalau memang ada yang baru yang lebih bagus ya why not karena Warren Buffett sendiri mulai dari dia Cigarette model kayak Hmm. Ben Graham yang dia waktu beli apa ya Berkshire Hathaway itu kan sampai gak karu-karuan itu terus kemudian Hmm. dia mulai jadi eh, value growth kalau saya bilang ya investor juga dia mulai lihat wonderful companies kemudian dananya jadi kegedean dia bingung akhirnya akhirnya mulai toleransi lagi ya nggak mungkin dapat harga perusahaan yang bagus-bagus banget karena kurang gede lah saya minimal kan waktu dia bilang satu miliar dolar ya untuk satu investasi Hmm. satu perusahaan minimum ya itu gayanya berubah Hmm. tergantung kondisi masing-masing sih artinya kira-kira Hmm. kayak gitu yang penting open mind Ya, open mind dan istilahnya apa? Tidak stuck di apa yang kita bisa sekarang gitu, Pak ya. iya Oke. betul Tapi menurut Pak Parahita untuk cara-cara analisa sendiri atau metode yang paling istilahnya mendekati sempurna gitu lah ya. Apakah nanti akan terus ada itu Pak metode-metode baru untuk kita invest di saham gitu. iya sebenarnya Kalau oh pada ini Pak yang Parahita. menariknya sebenarnya gini Pak Eros kalau ke depannya ya kita kan Hmm. belajar selama ini tentang fundamental tuh based on tangible assets gitu. Iya. Sebenarnya yang belum banyak digali dari seorang value investor itu soal intangibles. Karena masih belum bisa Hmm. memahami value-nya itu seberapa sih sebenarnya gitu loh. Gimana sih Hmm. kita bisa? Nah, itu
kalau kita bisa menemukan something yang bisa mengkaitkan antara intangible dengan value or true value-nya yang bisa diterima oleh kita sebagai value investor ya, karena mungkin karena dibilang kolot ya. Jadi Hmm. jadi ya oh, agak susah. Nah, itu begitu mulai ketemu Iya. itu tadi key-nya itu nanti akan jadi generasi yang baru lagi itu Pak Eros saya pikir. Karena kedepannya Hmm. mungkin yang akan sangat dominan itu ya intangibles memang. Cuman Hmm. Hmm. perumusannya itu memang kita masih agak bingung ya, ini masih Hmm. masih belum clear lah itu intinya. Mungkin nanti ada Hmm. investor hebat yang Ya bisa karena membuatnya itu, memahami itu kemudian bisa implementasikan ke strateginya gitu. Itu mungkin aja nggak tahu kita. ya setuju Pak, karena memang memang kalau saya sendiri pun juga sama waktu awal-awal istilahnya kita mau investasi jangka panjang, biasanya kita cuma fokus di angka aja Pak ya. ROE Hmm. sekian, PBV sekian, Hmm. per sekian, tanpa Ya. kita ngelihat tuh ada something nggak di balik angka-angka tersebut gitu. Hmm. Dan menarik juga nih ketika kita bicara intangible asset ini yang nggak bisa dihitung bahkan Pak ya, Iya, yang nggak ada susah. angkanya itu. Contohnya Hmm. aja merek-merek misalkan brand terkenal ini apakah memang benar value-nya itu segitu atau justru bisa lebih lebih gede lagi mungkin Pak Iya, ya. betul. Itu yang agak susah ya. Ya Iya, kalau kayak dan startup juga sekarang itu ya, katakanlah dia hmm, punya asetnya sendiri adalah, ya dia kayak back to back gitu, katakanlah, misalkan kayak ojek online gitu ya. Dia di satu hmm, sisi dia punya pelanggan gitu, tapi di sisi lain dia punya drivers. Itu buat bagi dia itu asetnya hmm, gitu, dua-duanya gitu, dengan peranan yang hmm, berbeda sebenarnya. hmm, Dan itu yang hmm, masih belum bisa dikuantifikasi sepenuhnya itu untuk relasinya untuk value itu, betul. terus terang kalau saya sendiri sih. Betul, Itu betul, sih Pak Pak. ya. Ya, jadi Contohnya seperti ibarat itu. antara aset kecil dengan aset yang dimiliki tapi dengan jaringan atau ekosistem tersebut, Pak Mm-mm. ya, yang Iya yang betul. kita belum bisa melihat value-nya. Oke, menarik Mm-mm. sih, Pak. Apalagi kalau sekarang nanti ke depan kayaknya semua sudah mulai masuk ke ranah digital semua gitu ya. Dalam Iya, artian iya. semua akan terdisrupt. Nah, ini bakal beda lagi nih cara cara Iya itu kita gamenya. analisa, Pak ya. Betul. Iya, iya itu gamenya itu memang bakal ke depan. Oke, oke, wah menarik nih Pak. Jadi kita kita siap melihat perkembangan pasar modal selanjutnya nih Pak. Iya, iya. Dan berarti Menarik. kalau Pak Parahita mengatakan Warren Buffett sendiri dia sekarang gara-gara kelolaan yang besar dia nggak bisa istilahnya nggak bisa melihat perusahaan-perusahaan yang kecil lagi gitu Pak ya. Nah, Hmm. berarti sebenarnya kalau kita ini investor individu yang kita masih mainnya ya sangat jauh sekali dibandingkan Warren Buffett. Berarti sebenarnya kita pun bisa Pak ya istilahnya untuk menghasilkan yield yang lebih gede dari Warren Buffett sekarang seharusnya mungkin Pak ya. Seharusnya iya. Karena dana kelolaan kita yang masih kecil dibandingkan Iya, Warren iya. Buffett itu ya. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Jadi kalau mungkin yang bisa Ya. paling bagus tuh kalau ditiru kalau buat investor yang umum ya, itu Warren Hmm. Buffett sekitar dekade 70 sampai awal 90-an lah, itu masih oke lah. Gitu. Strateginya dia Hmm. waktu dipakai waktu itu yang wonderful companies yang dia mulai keluarkan itu ya. Itu strategi yang oke ya, waktu dia beli Coca-Cola, dia beli Gillette, Hmm. kayak gitu ya. Hmm. Kalau yang belakangan Hmm. ini kan memang dia karena harus mungkin ya dia apa ya yang invest juga mungkin udah ada penerusnya ya, artinya mungkin mereka punya pemikiran yang agak beda gitu. Dan yang jelas Hmm. dana yang gede tadi itu beda banget pasti. Iya, Susah dapat return gede gitu. iya, iya. Karena kalau kalau istilahnya saya lihat akhir-akhir ini Warren Buffett aja dapat return 7% per tahun itu bagus itu Pak ya kalau Lah kalau dananya kata-kata udah gede beliau ya. susah, susah sekali. Bahkan Ya, susah ya, masih susah itu ya 7% per tahun itu. susah Oke, memang. oke Pak, menarik. Heeh. Baik, baik berarti memang memang pertama apa namanya tentang apa manfaatkan opportunity window tadi kan pertama dari sisi kelolaan beda size ya beda pula cara kita eksekusi. Kemudian yang Hmm. kedua metode analisa pun nantinya juga pastinya berubah-ubah Pak ya sebenarnya mengikuti perkembangan bisnis yang ada Ya, gitu kali Pak ya. ya. Oke Pak. Baik. Nah, selanjutnya Pak mengenai ini mengenai
klub investasi nih. Di situ Pak Rahita juga mengatakan ternyata kalau kalau apa namanya, kita misalkan baca banyak buku nih tentang investasi gitu. Nah, kemudian kita masuk ke komunitas nih. Nah, komunitas. Nah, ternyata kalau kita sharing ke komunitas itu lebih banyak mengenanya dibandingkan banyak Betul. baca buku gitu, Pak ya. Iya, iya. Hmm, Ini menarik sebenarnya Pak Eros ya. Jadi saya itu hmm, cerita tentang itu karena saya dulu pernah punya. Kalau zaman dulu kan kita pengen ikut lah waktu tahun 2004 2005 gitu ya. Bikin klub hmm, investasi gitu. Saya waktu itu membernya sekitar 10 hmm, orang gitu. Kita patungan gitu, hmm, terus investasi bareng-bareng. Kemudian saya waktu itu ya hmm, disuruh megang duitnya gitu. Padahal sama-sama nggak ngertinya. hmm. Ya sudah lah. Tapi akhirnya banyak diskusi gitu ya. Ketemu waktu itu kalau kalau zaman dulu mungkin lebih banyak ketemu langsung ya karena jarang online juga. Ketemu Hmm, langsung ngobrol-ngobrol apa sih hmm, yang menarik ya? Kenapa kok menarik gitu? Ya bahas aja gitu ngobrol. Dan itu ternyata oke gitu loh untuk bahan pembelajaran. Dan itu memang hmm. sekarang modelnya memang jadi seperti itu Pak Eros. Kalau kita lihat yang seperti tadi Iya. dibilang Pak Eros komunitas mungkin di grup-grup WhatsApp gitu ya. Mungkin di grup apa ya gitu ya mungkin ini bahkan yang cenderung nggak terlalu besar kadang-kadang itu malah yang gede pun kita bisa dapat ilmu kadang-kadang banyak ngobrol di situ ya artinya diskusi itu Hmm, kan sebenarnya kayak bentuk kayak klub investasi sebenarnya gitu loh kita diskusikan gitu loh di hmm. situ kalau zaman dulu mungkin ada Ya. Yahoo Groups, tapi Yahoo Groups kan sangat gede gitu ya. Katakanlah mau ngomong aja Hmm, kadang-kadang walah capek juga ngomong di situ kadang-kadang. hmm, hmm, Tapi kalau kalau WhatsApp itu nggak terlalu besar. Mungkin kalau kayak di hmm. event kayak di Instagram seperti ini pun masih bisa diskusi gitu loh. Meskipun ya kayak gitu aja Iya. dari komen kayak gitu ya. Itu ya menarik karena itu Hmm, memang artinya itu persamaan klub investasi dengan platform. Jadi memang teknologi itu bisa mewujudkan itu sekarang. Itu belajarnya jauh lebih cepat. hmm, Betul. Gitu, Pak hmm. Eros. Berarti sifatnya lebih lebih mengakselerasi aja Pak ya, maksudnya lebih cepat Iya, kita betul. kena ilmunya dibanding ya ya tetap kita tetap perlu baca buku Pak ya. Nanti jangan sampai nanti teman-teman yang lihat ini terus nggak mau baca buku, wah repot juga tuh. Tapi baca Iya, iya, buku iya. tetap, tapi diskusi di komunitas ternyata itu juga bisa menambah keyakinan gitu Pak ya, tentang tentang ilmu yang kita pelajari. Iya, Berarti maksudnya kalau juga diskusi itu penting ada Pak ya. ada modalnya gitu. Maksudnya diskusi itu ada modalnya apa yang Oh iya. diomongin gitu loh. Kalau dari baca buku Oh kan iya. ada yang kita bisa maksud Betul, maksud betul saya Pak. itu. Jangan sampai ya Nggak jangan ilmu sampai mentahan ngobrol gitu loh. kosong gitu. Iya. Iya, iya. Oke, oke Pak. Baik. Baik. Nah, ini Pak, terus kemudian selanjutnya mengenai ini Pak, the law of 72 yang mungkin di sini banyak teman-teman yang belum ngerti nih, the law of 72. Ini bisa bisa Itu saya iseng di-sharingkan Pak banget itu. kita. Ya, Saya itu iseng banget kok loh. bisa kok bisa ketemu angka 72 itu dari mana itu Pak? Itu saya itu kan suka iseng ya kadang makanya saya tulis itu nggak saya bukan Einstein itu kan karena keisengan saya gitu loh saya itu kan nggak gampang percaya kalau kayak gitu skeptisan orang kok bilang 72 Hmm. dibagi return kok jadi 2 kali lipat dari mana angkanya gitu kan saya kan pasti gitu kan Hmm. Wah. mikir nggak percayalah itu coba ya akhirnya saya coba cari tahu gimana caranya ya begitu ketemu saya buat Hmm. tulisan itu oh ternyata memang benar seperti itu ada turunan Hmm. rumusnya itu iseng banget saya itu memang tapi Oh, terus terang aja ya. iseng cuman jadi tulisan nih Pak ya akhirnya bisa dibaca Iya, banyak orang ya. iya, Ya, iya, nah, boleh betul. boleh dijelaskan Pak 72 itu untuk perhitungan apa sih Pak? Ya, kalau Angka kita 72 itu. investasi, Hmm. kalau kita 72 dibagi dengan return kita, itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau misalkan kita bisa dapat Hmm. return setahun 12%, berarti kan Hmm. 72 dibagi 12 itu sama dengan 6 tahun. Jadi 6 tahun dalam Enam. kalau kita return 12% dalam 6 tahun jadi 2 kali lipat. Sebenarnya eksaknya Oke. itu di 69, berapa, tapi ya 72 juga oke lah. Nah, itu ada Hmm. lagi, kalau mau berlipat tiga, itu rule of 115, 114. 114 dibagi return itu Hmm. jadi itu waktunya untuk jadi tiga Jadi kali. tiga Ya, kali. Oke. mm-mm. Berarti Ya sebenarnya itu kan ada turunannya. Hmm. yang terpenting ngelihat returnnya sebenarnya Pak ya. Jadi kan tergantung Iya, returnnya itu Pak ya. Kalau returnnya betul. makin gede, ya makin cepat Makin pula cepat. kita dapat Mm-mm. mendobelkan modal kita gitu. Kalau kalau enggak ya Iya, makin panjang gitu. Oke. Jadi iya. sebenarnya bukan patokan apa-apa ya Pak ya. 72 atau 114 ini gitu Pak. Oh ya, jadi
Eh, sempat kemarin ada yang mungkin dia mungkin semangat gitu ya. Jadi mungkin hmm. salah mengerti. Jadi artinya 72 itu berapa pangkat 72? Gila itu berapa pangkat 72? Itu gimana aku nggak Oh, ngerti. Mungkin di akhirnya ya saya anu lah itu sebenarnya sederhana nggak usah dipikir ruwet-ruwet lah. Mungkin dia udah mikir ruwet kemana hmm. pangkat-pangkat segala macam bukan pangkat itu mah cuman Hmm. hitungan sederhana aja. Nah, ya kira baru dia baru Hmm. paham. Itu gampang, gampang banget Ya. sebenarnya. Oke, oke, ya. Baik, Ya, berarti memang apa namanya, bukan acuan untuk kita istilahnya pilih saham atau investasi, bukan Pak ya. Itu cuma perhitungan aja lah ya, itu perhitungan oh ya kira-kira untuk memudahkan kita untuk gitu. ya memudahkan kita berapa nanti kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk kita mendobelkan modal kita. Nah, sehingga kita bisa ancang-ancang nih, oh berarti kita cari return yang kira-kira bisa menghasilkan Ya, sekian per tahun gitu, Pak. ya lebih realistis Oke, juga. Kita ya. lebih realistis. Misalkan kita target bisa pengen dapat nominal segini. Terus kita returnnya Hmm. segini. Untuk dapat segitu kita butuh berapa tahun tuh dengan kayak gitu kan cepat. Oh, make sense nggak sih gitu loh artinya gitu. Ya itu buat Hmm. ngecek realistis atau enggak gitu target kita. Itu aja sih Pak Eros. Oh, oke, oke, Pak. Siap, siap. Mm-mm. Ya, betul. Kembali lagi ke awal berarti sebenarnya, Pak. Kita harus yang realistis-realistis saja gitu lah, Pak ya. Ya, Jangan langsung kita ya. pengen cari 100% dalam setahun gitu kan. Biasanya orang-orang kan carinya itu tuh, Pak. Wah, sama apa yang bisa naik 100% dalam 1 tahun? Wah, ini pertanyaan berat sekali nih. Oh, iya, iya, jadi gini, Oke. itu yang sering salah dipahami ya. Artinya dari katakanlah saya punya 6 saham, 7 saham gitu. Mungkin ada satu, Hmm, dua yang sangat cepat gitu ya, bisa 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat. Tapi ya hmm. overall mungkin ya returnnya normal. Bahkan mungkin ada satu yang jeblok minus kayak gitu Iya. kan udah biasa portofolio overall. Artinya secara portofolio kita bagus yang penting gitu kan. Artinya tercapai, Hmm, memuaskan lah yang penting gitu. Kalau dapat kayak gitu hmm. itu ya mungkin ada satu dua itu yang kayak nggak kayak bonus lah itu. Oh bisa seperti itu gitu kayak gitu. Seneng juga Hmm. gitu. Tapi Oke, overall oke, yang Pak. penting itu portofolio kita gitu loh. Ya, Portofolio portofolio kita. kita yang realistis gitu, Pak ya. Iya betul. Karena memang memang nggak bisa tuh kita mau cari 7 saham yang semuanya cepat semua ya kayaknya apa Oh ya itu luar pertama biasa tuh. ya luar biasa pasti orangnya. Cuman kalau kita berpacu di situ bisa bikin stres kadang Pak ya. Kita nggak Ah bisa ya, nyaman lagi. itu sering kelupaan itu Pak Eros. Bener itu kalau masalah Hmm, bikin stres itu ya. Artinya teman-teman gitu jangan gara-gara terpaku kayak gitu jadi kepikiran terus loh. Berarti kadang-kadang aku hmm, setahun cuma dapat 20-30% tuh jelek banget sih gitu. Sampai kepikiran gitu. Jangan kayak gitu loh. hmm, Itu hmm. udah bagus loh. Artinya tapi masa sih teman-temanku bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat setahun? Iya, oke. Kalau ngelihat kayak gitu itu bikin stres itu. Padahal kalau udah stres kita nggak bisa jernih gitu mikir buat invest. Itu hati-hati pokoknya. Iya, Itu ya. setuju Pak. Ya, Bahaya. setuju. Berarti ujung-ujungnya kan kita nggak perlu membandingkan dengan orang lain lah. Yang Ya penting kita ngapain sendiri gitu. dan betul kita nyaman dengan kondisi portfolio kita gitu. Betul. Oke. Nah mungkin yang terakhir nih Pak, ini yang juga saya menarik nih Pak. Jadi di apa di bukunya Pak Parahita ini di situ yang judulnya nih Pak, antara kucing dan keseimbangan di bursa saham itu. Ternyata para pelaku pasar ini justru saling membutuhkan itu, Pak. Dalam artian misalkan nih seorang investor kadang butuh spekulan nih gitu supaya terjadi anomali di market gitu. Itu gimana Pak Parahita? Kayak Iya menarik juga. Oh itu. iya benar juga ya gitu. Ya memang kalau Karena yang kalau pemikiran misalkan saya. semua jadi investor, ya berarti harga sahamnya, harga market ini efisien terus, jadi nggak ada yang menarik gitu, Pak ya. Iya, iya, itu kadang-kadang makanya pikiran saya yang agak-agak aneh-aneh saya masukin si buku itu sih memang terus terang aja ya. Saya eksplorasi saya masukkan situ gitu. Artinya eh, Hmm. ya mau nggak mau kan kita namanya market itu kan dinamis sekali ya. Ya tadi dibilang peranannya Hmm. masing-masing gitu. Kalau semuanya investor ya Hmm. diam aja harganya di situ aja. Tapi Iya kalau betul. semuanya spekulan, mungkin semuanya spekulan juga udah nggak jelas gitu marketnya bisa udah nggak karuan lah pasti kan artinya chaos gitu kan artinya Hmm. bisa jadi karena Hmm. ya karena itu masalah spekulasi aja gitu loh.
Jadi butuh Hmm. keseimbangan memang. Siapa berperan sebagai apa di situ gitu loh. Nah, itu memang Hmm. selalu akan ada. Jadi porsinya saya kira juga akan tetap aja jumlahnya. Mungkin yang investor itu segini, yang benar-benar fundamental, ada yang trader, yang spekulan itu kira-kira dari zaman dulu sampai sekarang ya porsinya ya segitu-segitu aja sih. Nggak banyak Hmm. berubah gitu. Seimbang Iya, segitu aja. dan itu yang membuat market menarik Pak ya, Betul. yang membuat iya. Oke, oke. Betul, betul. Baik. Baik, terima kasih Pak Paraita. Mungkin kita yang terakhir kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Nah, ini Oke, mungkin oke. karena ini ternyata pertanyaannya udah banyak banget dari atas, nggak bisa baca satu persatu. Mungkin dari bawah ini Pak ya, dari Pak Iya, iya. Dedi Darmawan mungkin ya. Kalau angka Oke. realistis return setahun itu berapa Pak ya? Yang realistis return Oh, setahun? kalau saya sendiri ya, itu yang realistis pertama kita lihat kalau kita return kayak yang kita dapatkan dengan lebih mudah. Misalkan kayak sukuk, Hmm, itu hmm, kan 4,5. Tapi kan kita mungkin karena ambil risiko yang lebih besar, artinya effortnya lebih besar juga untuk analisis di saham. Mungkin saya kasih tambahan 10%. Jadi kita kira-kira minimum ya 15% lah itu udah oke. Artinya kalau hmm, masih segitu ya mungkin nggak gede-gede banget sih itu ya nggak terlalu besar banget gitu ya. Tapi ya masih oke lah saya. hmm, Artinya itu udah di atas inflasi, sudah di atas yang eh, investasi yang kita nggak terlalu pusing-pusing kayak suku gitu kan cuma dapat 4,5 hmm, kita bisa hmm, dapat 15 ya sudah oke lah hmm, artinya. hmm. Jadi kita nggak ada greedy gitu kalau di situ nggak ada iri sama orang Iya. lain. Kalau bisa dapat di Oh, atasnya itu, wah itu bagus banget artinya kan gitu. hmm. Gitu sih Pak Eros, Pak Berarti Deddy. ada acuannya, berarti Pak ya. Intinya ada Mm-mm. acuannya Pak ya. Berarti nanti kalau misalkan nih suku bunga naik kan berarti kupon ori atau sukuk ini kan juga naik. Nah di situ kita bisa istilahnya bisa ancang-ancang nih. Oh berarti kalau nanti kupon sukuknya menjadi 6, berarti kira-kira ya 16 gitu lah ya. Kira-kira mungkin Oh iya itu Pak satu ya. Jadi lagi intinya Pak Eros sama acuan ya. market, Hmm. sama market saya lupa market ya. Oke. Kita Market bisa ini berapa ISG berarti persen di Pak ya. atas market? Iya, ISG katakanlah gitu ya. Meskipun ISG-nya sekarang agak Hmm. kurang bisa jadi agak susah ya Iya, referensinya. Ada yang gede banget soalnya di situ. Banyak yang gede iya. banget soalnya di situ. Nah, ya itu artinya kita market kita berapa persen bisa di atas market. At least kalau lagi Hmm. sedih-sedihnya minus pun kita minusnya lebih kecil dari market paling. Gitulah. Iya. Oke. Setuju Pak. Saya karena juga gitu Iya. waktu tahun dua ribu Heeh. dua puluh kemarin itu balik modal itu udah bersyukur itu saya waktu Betul, tahun betul. Itu 2020 nggak lalu. gampang. Iya, betul. Iya, ya betul Pak. Jadi bisa pakai acuan sukuk yang investasi zero risk itu ya atau plus juga Hmm. market Pak ya ISG. Iya, Jadi betul. kalaupun nanti misalkan ISG ambles pun ya istilahnya sudah sewajarnya sih portofolio kita juga juga minus tapi ya paling tidak minusnya tidak sedalam ISG harapannya seperti itu. Mungkin gitu Pak Parahita ya Iya. mungkin ya. Oke Pak. Saya itu sampai pernah gini Pak Eros ditanyain, Hmm, hmm, kalau apa gimana caranya kita beli saham yang kalau hmm. marketnya turun dalam saham kita masih plus mati gue bilang gue tanya gitu. Ngotot lagi nanya, aduh, ya itu Pertanyaan paling pengen susah untungnya doang dijawab tuh Mas. nggak mau nerima resikonya kok kayak gitu nggak bisa nerima fluktuasi ya ya sudahlah gitu. Iya, dan kayaknya ini masih banyak tuh Pak. Pertanyaan seperti itu datang nih kayaknya Pak. Karena ya mungkin karena masih pada Betul. awal Pak ya, masih pada baru itu Mhm. Pak, mungkin Pak ya. Tapi Ya, nanti sih ke depan saya yakin sih mereka-mereka yang baru pastinya juga harusnya sih lebih terbiasa lagi sih ya. Karena kalau betul. kita ngelihat mereka yang baru masuk, terutama masuk tahun 2020 ini kan merasakan enaknya market tuh Pak. Masuk Iya. pertengahan 2020, lanjutkan 2021 kan masih bagus tuh. Nah, baru ngerasain Hmm. turun kan sekarang nih. Nah, baru teriak-teriaknya sekarang nih. Iya Itu itu, ya yang pasti saya ada lihat fase-fase seperti beberapa itulah. teman. Iya, Ada oke fase-fase oke. seperti itu. Eh, dan itu nggak bisa dihindari Pak ya. Pasti akan terjadi terus kayaknya Pak ya. Iya iyalah, setiap 2 tahun setahun dalam setahun aja sempat turun lumayan banyak, apalagi 2 tahun 3 tahun Iya, tuh paling berapa kali lah pasti ngalamin turun lah pasti. Nggak bisa naik terus gitu iya. kan intinya gitu. Hmm, siap siap.
Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir Pak, dari Pak Mm-mm. Kurniawan Dani. Mm-mm. Pak, di BI itu kan ada ratusan saham nih Pak. Tips untuk screening awal Pak, gimana Pak Parahita? Oh, itu kalau pengen lebih simpel ya pakai screener yang kayak yang saya bilang kayak di Financial Times di AFT.com atau mungkin apa ya kalau Stockbit itu ada juga kan kalau yang pro itu. Ya whatever lah Hmm, pakai apa aja bisa gitu ya. Kita kasih hmm, kriteria tapi jangan terlalu ketat. Nanti yang bagus tapi hmm, sebenarnya jadi nggak lolos gitu ya. Kita agak loose lah. Mungkin ROI-nya kita kasih minimum bukan 15% atau 20 tapi cuma 10% minimum ROI. Utangnya juga jangan terlalu hmm, ekstrim, harus di bawah setengah atau gimana gitu ya, yang agak loose gitu hmm, ya. Karena kita cuman awal aja hmm, pengen dari 700 mungkin kita pengen ambil 200 300 gitu ya. Nanti kemudian kita bisa lihat yang menarik hmm, mana lagi. Nanti kita baca satu-satu. Ya mau nggak mau harus baca satu-satu gitu loh. Pada hmm. akhirnya. Tapi paling nggak yang benar-benar jelek itu kita nggak baca. Intinya Iya, itu. Tujuan dari screeningnya itu supaya lebih gampang. Ya, oke. gitu Eh, gitu. Disimpulkan sebenarnya screening ini paling tidak untuk kita milih perusahaan yang paling nggak cukup bagus, tapi tetap dibaca satu-satu itu Pak ya berarti ya. Poin Oh pentingnya iya sebenarnya di situ Pak ya. harus. Ya Tetap harus. dibaca satu persatu ya. Jangan Jadi tidak gara-gara itu ada beli. jadi tidak ada langsung karena ini Pak biasanya kalau yang baru awal nih kalau bicara mengenai fundamental pasti langsung tanya ke kita ini biasanya gini. Ini ROI-nya sekian, SPBV-nya sekian per sekian gitu. Bagus nggak atau murah nggak gitu. Nah ini Itu sebenarnya paling masih sering itu. masih iya masih belum belum pas Iya itu iya. ya. Dalam artian tetap harus kita ngelihat dalamnya seperti apa itu Pak ya. Betul. Oke oke. Baik, Pak Paraita, mungkin ini nggak kerasa udah jam 9 aja nih, Pak. Ini juga Gitu ya. nggak, Iya iya, iya iya. kalau ngobrol Oke dengan Pak oke. Paraita ini enak nih. Nggak tahu tiba-tiba udah 1 jam aja nih. Ya, Iya sebelumnya terima kasih Pak Paraita iya iya atas sama-sama Pak waktunya. Eros. Senang sekali Pak saya kalau bisa ketemu ngobrol dengan Pak Paraita ini karena banyak insight dari Pak Paraita ini juga. Teman-teman silahkan follow juga Instagramnya Investasi Jalanan. Di situ banyak postingan dari Pak Parahita yang bisa kita pelajari ya. Terima kasih Pak Parahita atas waktunya. Insya Sama-sama Allah Pak kita Eros. ketemu lagi Pak. Iyalah. Semoga sukses selalu. Kalau bisa langsung ketemu Amin offline lah. amin. Nanti main ke sana Jogja Siap ya Pak. gitu. Atau Iya ke Pak. Jakarta mungkin Pak Eros. Kita ketemu Boleh nanti. Pak. Boleh Pak. Iya. Boleh siap siap. Oke. Nah, saya tunggu loh Pak Mm-mm. nanti kalau pas di Jogja jangan lupa Pak nanti WA saya pasti saya jemput tuh nanti Pak Wah Parahita ini. siap. Karena liburan ini enak. Siap. Baik, Oke masih oke. Pak Pareta sekali lagi. Sama-sama Pak Eros. Selamat istirahat. Yo, Ya, sama-sama selamat malam. malam. Yo Pak Eros. Malam, Teman-teman semua, makasih. malam teman-teman.